So what now? Oscar memberi tugas pertama kepada Jen untuk menukar pulpen Bethany dengan pulpen replikanya yang dia berikan. Tidak ada alat penyadap ataupun pelacak. Oscar meyakinkan Jen bahwa itu hanya pulpen biasa. What about the man at my safe house? Karena penasaran, Jen membongkar isi pulpen itu untuk memastikan ada apa di dalamnya. Ternyata sesuai pengakuan Oscar, itu hanya pulpen biasa. Namun, apa maksud Oscar dengan tugas itu? Kembali menjadi misteri. Seorang pria bernama Charlie dengan tato militer airborne berjalan linglung di tengah jalan. Pria tua yang tidak sengaja melintas memberinya tumpangan. Datang ke markas, Weller minta maaf berpura-pura dirinya tidak datang ke taman tadi malam. I was gonna say the same thing. Tiba di pos militer, tanpa diduga, Charlie menyerang dan membunuh prajurit di sana. Setelah itu, dia kabur membawa mobil si bapak tua yang ikut menjadi korban. Peristiwa ini sampai ke markas FBI. Charlie yang berpangkat sersan itu tercatat 3 kali ditugaskan ke Irak dengan banyak penghargaan. Ternyata, nama Charlie tertera dalam tatonya Jen. Peterson tidak membahas ini karena Charlie tercatat sudah meninggal 18 bulan lalu. Tak hanya Charlie, ternyata ada beberapa marinir lain yang dinyatakan hilang dalam tugas. He could be a part of a cell. Hang on. Tim pasukan khusus FBI ini bergerak setelah Charlie terdeteksi menggunakan ponsel si bapak tua. Tim menciduk Charlie di sebuah rumah mengaku ingin menemui ibunya. FBI. Drop the weapon. Saat Charlie mengaku sudah tidak tahan lagi, keping demi keping ingatan Jen mulai pulih. I can't go back It's there. okay. It's the last thing you do remember. Saat dia menempuh latihan fisik yang sangat keras di markas militer, Charlie mengaku sama sekali tidak ingat di mana dia berada selama ini. Dia menyebut berada di neraka dan disiksa oleh iblis. Dr. Burden yang melakukan pemeriksaan darah menemukan banyak sekali kandungan obat dalam tubuhnya, termasuk Z-interacting protein atau ZIP seperti yang dialami oleh Jen untuk menghapus ingatannya. Dengan kandungan obat lain yang berfungsi untuk meningkatkan adrenalin, tim menduga mereka sedang melakukan uji coba untuk membentuk tentara yang lebih kuat dengan cara ilegal. Let's track down Charlie's mother. Ibu Charlie sengaja didatangkan berharap dapat memulihkan ingatan marinir ini. Her son killed 3 people. Di luar, penyidik militer atau CID datang untuk membawa Charlie dari markas FBI. Bethany dan anak buahnya tidak bisa berbuat banyak. Please. Peterson menemukan kontraktor militer bernama Northlake yang diduga telah menjadikan Charlie sebagai kelinci percobaan dengan memalsukan kematian mereka. Sense. In private military contract. Saat Charlie dibawa mobil CID, tiba-tiba kelompok profesional bersenjata melakukan serangan untuk membawa Charlie. What about Charlie? He's missing. Driver that picked up Charlie, where was that? Did it? Tim FBI segera bergerak ke lokasi yang dijadikan markas uji coba Northlake. Charlie dibawa ke hadapan dokter yang melakukan uji coba kepadanya. Tiba di lokasi, Jen mengingat kembali latihan fisik militer yang harus dia jalani dengan sangat keras di bawah tekanan atasannya. Jane. Di lokasi ini, tim menemukan beberapa yang dijadikan kelinci percobaan sudah meninggal dunia, sedangkan Charlie sendiri sudah dibawa pergi. Dari rekaman yang ditemukan Peterson, rupanya Charlie dibawa karena dianggap berhasil dengan uji coba yang dilakukan dokter kurang asem ini. Department, retired in 05. Tim kembali bergerak setelah menemukan titik lokasi yang digunakan sebagai lab barunya. Terlihat Charlie kembali mendapat suntikan dari si dokter untuk menghilangkan ingatannya. Tim langsung berhadapan dengan pasukan musuh yang menjaga lokasi ini. Baku tembak pun terus terjadi. Satu persatu musuh dihabisi oleh pasukan khusus FBI ini. Dan Weller pun berhasil menghentikan uji coba yang dilakukan si dokter bejat itu. Karena kehilangan ingatan, Charlie memilih untuk kabur. Jen berusaha untuk mengejarnya hingga dia terpojok di atas atap. Jen sengaja meletakkan pistolnya agar Charlie bisa tenang. Namun tetap saja Charlie terus menyerang Jen. Karena marinir ini akan menembak Jen, terpaksa Weller melepaskan tembakan untuk menghabisinya. What happened earlier today? Yeah.
Diam-diam, Jen menukar pulpen milik Bethany setelah dia dipanggil ke kantornya. Sarah ternyata terlibat percintaan dengan Rede tanpa sepengetahuan Weller. You sure can. I am pretty missable. Rede mengaku akan memberitahunya setelah dia siap. Ayah Weller akhirnya mengaku, pada malam saat Jen dinyatakan menghilang, dia mencoba bunuh diri karena merasa bersalah kepada keluarganya. I was depressed for a long time. Ternyata, Jen paham tugas yang diberikan Oscar untuk menukar pulpen itu hanyalah sebatas untuk mengetes kesetiaannya. Giliran Jen yang bertanya pria yang tewas di rumah amannya itu memang temannya Oscar, namun dia tidak bisa menjawab identitas pelaku. Disapproved of it. Saat ditanya tentang Orion, Oscar menjawab itu adalah tempat di mana Jen tewas. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 13. Olivia ditemani pengacaranya menemui hakim pengadilan. Intelijen Rusia ini bermaksud membeberkan satu nama agar dirinya bisa bebas. I couldn't risk the name getting out before I saw the judge. Saat diajak berbicara di toilet, tak diduga pengacaranya membunuh Olivia. Petugas keamanan yang menciduknya langsung menghabisi si pengacara karena coba melawan. What? Bethany terkejut mendapat informasi tersebut. Masalahnya, Olivia bermaksud menyebutkan ada intelijen Rusia yang bersembunyi di dalam markas FBI ini. The director wants me to investigate. Bethany menugaskan Weller untuk mencari pengkhianatnya. Tak berselang lama, Inspektur Jonas Fisher kembali datang bersama anak buahnya karena ditugaskan direktur untuk mencari penyusup itu. Timnya Weller terkejut saat si kumis baplang ini mengatakan ada penyusup di dalam markas ini. I'll need a holding space. Situation needs to be handled. Karena itu, mereka semua akan diinterogasi satu persatu. What the hell was that about? So we gotta find the Russian source before you. Fisher melontarkan beberapa pertanyaan dengan alat poligraf untuk mengetahui apakah jawaban dari Weller itu jujur atau tidak. Weller menjawab apa adanya, termasuk dengan tegas menyatakan dirinya bukanlah agen Rusia. Where are we on the Russian embassy? Sebelum dipanggil, Rede mengaku kepada Tasya dirinya tidur dengan Sarah. Here's the thing, though. Do I? Great, it's well. Tasya menyuruhnya segera memberitahu Weller sebelum dia mengetahuinya lebih dulu. Sekarang giliran Jen, Dr. Borden, Tasya, dan beberapa agen FBI lainnya yang diinterogasi oleh penyidik FBI ini dengan pertanyaan yang sama. Namun ketika pertanyaan itu berkaitan dengan kematian Tom Carter, Jen, Bethany, dan Tasya dicurigai oleh Fisher telah berbohong sesuai dengan hasil poligrafnya. Miss Doe, Agent Zapata, I'm gonna find out what. Bethany menduga si kumis baplang ini hanya mengejar kursinya dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar. Weller meminta bantuan Soan untuk membawa supir kedutaan Rusia ke markas ini, agar mereka bisa mendapat petunjuk siapakah pengkhianat yang sebenarnya. Look at this. Tasya terkejut ketika Fisher menunjukkan alat penyadap CIA yang ditemukan penyidik di rumahnya. No. Why is the CIA bugging your home? Akhirnya, Tasya mengaku dirinya dipaksa oleh Tom untuk mengawasi Jen, namun dia menolak. It's convenient. Ellison berhasil masuk ke markas FBI ini meskipun sedang dalam penguncian untuk membawa supir Rusia itu yang bernama Roman. Roman dipaksa untuk membantu FBI, jika tidak, foto mereka akan dikirim ke kedutaan Rusia. What do you want to know? His drive. I take him to their meetups. Roman tidak tahu identitas pengkhianat FBI itu, tapi dia mengenal wajahnya jika ditunjukkan fotonya. You sure you're not making this harder than it needs to be? Penyidik mengorek informasi dari Peterson dan Weller terkait keberadaan Jen di malam Tom Carter tewas. What has this got to do with the mole hunt? Setelah Jen dipanggil, Fisher mempunyai bukti bahwa Jen telah menyelinap keluar dari rumah amannya pada pukul 4 pagi. Dia menuduh Jen telah membunuh Tom. Bahkan, Jen dituduh telah diculik sejak kecil oleh mata-mata Rusia untuk dilatih, kemudian dikembalikan ke Amerika untuk menyusup ke FBI. You were taught to lie. You were trained. Inilah yang Rede dan Tom curigai karena Jen juga paham bahasa Rusia. Bahkan, Jen dituduh jadi dalang pembunuhan Olivia. Your handlers had her killed. Weller tidak setuju dengan tuduhan yang tidak masuk akal itu. No body, no weapon. All you've got is a photo. I have found the mole. Demi membuktikannya, Roman diperlihatkan foto Jen, dan ternyata dia langsung menunjuk Jen sebagai pengkhianatnya. Saat itu juga, Jen ditangkap oleh timnya Fisher. Tapi Weller berusaha membela tidak percaya dengan tuduhan ini. The Russian diplomats tattooed her. Jane is not the mole.
Setelah memaksa Roman untuk berbicara, Weller menemukan bukti baju yang digunakan supir Rusia ini berasal dari toko yang sama dengan jas milik si kumis. Orientation for the new OPR agent. Setelah dicocokkan dengan waktu kejadian, Weller menyimpulkan Fisher lah pengkhianat sebenarnya yang berperan sebagai agen ganda. Roman akhirnya mengaku dia diancam akan dibunuh oleh Fisher. Jen dibawa ke fasilitas penahanan OPR. Innocent people have alibis. I'm going to bury you, Jane. Weller dan timnya datang untuk menahan Fisher. Saat itulah Jen melakukan perlawanan kemudian mengejarnya. Karena berencana mencabut pistolnya, Jen langsung menembak mati pengkhianat ini. Just hang on. Weller meminta Rede untuk putus dengan Sarah setelah tahu hubungan mereka. Hal yang sama dia katakan kepada adiknya ini karena dia tidak mau Sarah terancam dengan pekerjaan berbahaya yang Rede lakukan. I can't protect everyone. I'm not angry. Karena kejadian ini, Jen tidak mau berurusan lagi dengan Oscar. No, he didn't have all the pieces, right? This OPR agent. I don't think you understand. I'm done. Bethany dan Rede sepakat mencurigai Jen atas kematian Tom Carter. Me too. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 14. Weller kembali terlibat kisah ranjang dengan Allison. You might have even used her safe word. Come on, don't overthink this. Sementara itu, Jen meminta izin kepada Bethany untuk cuti hari ini. Feel better. Bye. Sedangkan Tasha bertemu dengan asisten kejaksaan Amerika yang bernama Matthew. Jaksa ini tahu rahasia Tasha yang terlibat hutang judi dan menjual dokumen rahasia FBI kepada CIA. Jika tidak ingin karir dan hidupnya hancur, Tasha harus bekerja sama dengan jaksa federal ini. Peterson kembali mendapat petunjuk dari teka-teki tatonya. Setelah dibeberkan panjang lebar, petunjuknya berasal dari email seseorang yang dirahasiakan sumbernya. Petunjuk itu mengarah ke sebuah lokasi yang langsung didatangi tim FBI. Starting there. Tiba-tiba terjadi baku tembak di sana. Operasi mereka selama 3 bulan untuk menangkap seorang bos mafia gagal karena kedatangan Weller dan timnya. Yang menarik perhatian Weller adalah sebuah lukisan dinding. Ternyata tato itu menggiring mereka ke lukisan seorang wanita. Seorang wanita muda bernama Paloma dibunuh oleh pacarnya sendiri yang bernama Ronnie. Akibatnya, Ronnie dijatuhi hukuman mati dan tidak lama lagi akan dieksekusi. He got caught and deported to Mexico. Padahal, Ronnie sudah bersikeras dirinya tidak bersalah. Ronnie, why don't we start from the beginning? Namun kali ini Ronnie yang ditemui sudah pasrah dengan hukumannya. Ronnie insisted for years that he didn't kill Paloma. Jane. Ternyata rumah adik Ronnie dibakar sebagai bentuk ancaman agar dia pasrah dengan nasibnya. Seorang opsir mengaku dipaksa atasannya agar bersaksi memberatkan Ronnie. Speaking up about Paloma Diaz almost cost me everything. You can still save this kid's life. Peterson menemukan bukti 2 polisi senior yang selama ini bertugas untuk menyerahkan ratusan wanita yang dideportasi ke dalam bis dengan supir yang sama bernama Hank. Di sini tim mengambil kesimpulan mereka telah memperdagangkan wanita. 2 polisi itu bernama Stern dan Aubin yang disuap mafia untuk melakukan pekerjaan kotornya. Untuk membebaskan Ronnie dari hukuman mati, mereka harus menemukan pembunuh aslinya dalam 24 jam. So tag that bus. Saat itulah Tasha berniat untuk menyamar menjadi salah satu wanita yang akan naik bis itu untuk diperjualbelikan. Agar tim muda mengawasinya, Peterson memberikan kalung yang sudah dilengkapi alat pelacak dan komunikasi satu arah. Ketika Tasha naik ke dalam bisnya, Weller dan Rede mengawasinya dari belakang. Di tengah perjalanan, bisnya berhenti. Penumpang diizinkan masuk ke kamar mandi selama 5 menit. Sounds normal so far. Tiba-tiba, Tasha dibius hingga tidak sadarkan diri oleh polisi korup ini untuk dirampas perhiasannya. Lalu, dia dibawa menggunakan van ke lokasi lain. Kejadian ini tidak disadari oleh tim. Too risky getting that close. Setelah melihat isi bis itu, mereka baru menyadari Tasha tidak berada di sana. Ternyata, Tasha ditempatkan di rumah bordil yang dikelola Camilla. Seorang wanita di sana mengaku puluhan wanita ditempatkan di sini untuk dijadikan budak celepot. Peterson berhasil mendapatkan rekaman CCTV saat Tasha dibawa oleh Madam Camilla. Dia adalah seorang mantan PSK yang berubah menjadi kaki tangannya mafia. Great, just as traceable as cash. Jen yang sedang berada di markas terkejut setelah mengetahui Tasha dalam bahaya.
Wanita ini mengatakan pimpinan mafia yang menjual mereka adalah Ted. And do whatever they want. The guards are not supposed to hurt. Berdasarkan petunjuk dari Jen, akhirnya tim mendapat lokasi dugaan Tasya dan para wanita itu disekap. No one likes a tattletale. Tasya coba melawan seorang penjaga yang hendak melakukan penyiksaan. Namun akibatnya, tangan dia diikat dan si Ted mulai mengetahui Tasya adalah aparat yang sedang menyamar. She's been here for an hour. We have to get you out of here. Rumah bordil itu pun dikosongkan saat itu juga. Bahkan, mafia ini membakar rumah ini beserta Tasya dan puluhan wanita di dalamnya. Tiba di lokasi, tim FBI terlibat kontak senjata dengan kelompok kriminal ini. Tasya berhasil melepaskan ikatan di tangannya, lalu membuka tralis besi sebagai jalan keluar para wanita ini. Sedangkan tim belum bisa masuk sebelum melumpuhkan kelompok mafia ini. Setelah bos mereka dihabisi, Weller dan Rede masuk untuk menyelamatkan Tasya yang terjebak dalam kobaran api. Beruntung, mereka berhasil keluar tepat waktu. Do you recognize her? Camilla akhirnya mengaku Paloma dibunuh oleh klien bosnya. Max, he said it was different from the other girls. Dan karena bukti itu, Ronnie akhirnya dibebaskan dari tuduhan pembunuhan. Rede mendapat petunjuk dari pria yang diduga berhubungan dengan kematian Tom. Namun tiba-tiba dia dipukul dari belakang. Jen kembali menegaskan dirinya ingin keluar dari cengkeraman Oscar dan mereka yang berada di belakangnya. Apabila Jen berani melakukan itu, Oscar mengancam mereka akan membunuh Weller. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 15. Starting to think you weren't gonna show. Oscar menugaskan Jen untuk memasang GPS pelacak di mobil tim FBI agar dia bisa mengawasi keberadaannya. I never trusted you. Sementara itu, Rede terbangun dalam posisi tangan di borgol. Seorang pria bertopeng mengancam akan membunuh Sarah dan anaknya jika Rede berani menyelidiki lagi kematian Tom. Demi keselamatan mereka, Rede terpaksa berbohong kepada Bethany bahwa dia gagal mendapatkan petunjuk tentang kasus tewasnya Tom. Peterson kali ini membeberkan hasil penyelidikannya tentang kasus pencurian lukisan Zomo yang berhubungan dengan tato bergambar mawar. Burning Rose. Padahal nilainya tidak seberapa. Tiba di galeri lukisan, Weller dan timnya ditemui oleh asisten Zomo yang bernama Christy. Menurut Christy, meskipun Zomo adalah pembuat semua lukisan ini, namun dia jarang bertemu dengannya. Let's see what we're looking at. What's up with you? Nothing. Jen sendiri diam-diam memasang alat pelacak di dalam mobil timnya. Saat Weller memeriksa sebuah patung, tiba-tiba... Are you sure? Yes, I am. Ledakan itu mengakibatkan lehernya terluka. Weller segera dilarikan ke rumah sakit dan untungnya tidak mengenai organ vital. Yeah, I'm okay. Just catch a son of a bitch. Tim fokus untuk menemukan sosok Zomo demi mengungkap kasus ini. Because he's smart enough to use gloves. So he could watch and wait for us. And the person who stole it and tried to kill us. Rede dan Jen masuk ke dalam apartemen dan menemukan Zomo diikat di sebuah kursi. Tiba-tiba, seorang sniper melepaskan tembakan yang mengenai Jen. Beruntung, rompi anti peluru menahannya. Tim langsung melakukan pengejaran, namun ternyata pelaku yang bernama Cat itu berhasil keluar setelah menghabisi salah satu anggota pasukan FBI. Jen melakukan pengejaran kepada pelaku yang ingin membunuhnya. Meski kondisinya belum pulih, Weller memutuskan untuk keluar dari rumah sakit karena dia khawatir dengan keselamatan Jen di luar sana. We're only targets by association. Kembali ke markas, tim mendapat informasi penangkapan Christy yang mencoba melarikan diri di saat penyelidikan sedang berlangsung. Trying to analyze the fragments from the gallery explosion. Interesting time for a vacation. Jen menciduk Oscar di sebuah lokasi. I could meet you alone if we were trying to kill you. Dia mengatakan orang yang coba membunuh Jen dan timnya adalah Cat. You did. Ternyata dia juga yang membunuh teman Oscar di rumah aman. Oscar menghentikannya sebelum Cat membunuh Jen. Untuk menghentikannya hanya satu cara, yaitu membunuhnya. People like Kate don't stop for less. Christy mengaku kepada tim FBI ada seseorang yang mengancam akan mempublikasikan identitas Zomo yang sebenarnya. You would have eaten that up with a spoon.
Disinilah Weller mengambil kesimpulan bahwa si pelukis Jomo itu sebenarnya adalah Christy, bukan Eric yang ditemukan telah tewas. Christy menangis karena Eric adalah kekasihnya. Jen dibawa Oscar menemui temannya untuk mengambil persenjataan. Hey stranger. Oh, follow me. This will get you anywhere you need to go. Tanpa diduga, Kate kembali muncul di sana melancarkan serangan. Jen membalasnya, namun Kate langsung kabur. Mereka terpaksa meninggalkan lokasi itu sebelum polisi berdatangan. I'm sorry about your friend Art. Tim mendapatkan petunjuk baru dan langsung bergerak ke lokasi pembangkit listrik. Melihat sebuah kapal, tim rupanya berhasil menemukan lokasi persembunyian Kate. Pengejaran pun dilakukan. Sialnya, tim terjebak di dalam ruangan yang terkunci. Jen memaksa Oscar menyebutkan lokasi persembunyian Kate. Ternyata ada seorang pria tua yang memberitahu Oscar. Tak bisa membiarkan timnya dalam bahaya, Jen langsung bergerak ke lokasi. Sementara itu, Weller berencana untuk meledakkan pintunya. Jen muncul di sana untuk membantu, tapi sialnya Kate kembali datang. Saat keduanya terlibat pertarungan, Weller meledakkan pintunya. Akhirnya, si Kate berhasil ditembak oleh Oscar hingga mereka berdua terjatuh ke dalam laut. Jen mengaku dirinya membuntuti Kate sampai dia menemukan lokasi itu. And you're done. Anehnya, penjaga pantai tidak menemukan adanya mayat. Rede datang ke rumah Sarah untuk memutuskan hubungan mereka. And it made me realize, if this is because of Kurt, I know you. Dan ternyata Oscar berhasil selamat, begitu juga dengan si Kate. What did you do to him? But today Cade proved that wasn't true. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 16. Hari itu, sebuah mobil lapis baja yang mendapat pengawalan diserang kelompok bersenjata. Peterson mendapat informasi dari pelayan restoran, David telah memesan meja khusus untuk mereka sejak sebulan lalu. Weller baru mengetahui dari Rede bahwa tadi malam dia memutuskan hubungannya dengan Sarah sesuai dengan yang dia inginkan. Truk lapis baja yang diserang itu rupanya ada hubungannya dengan tato karena logonya sama persis dengan logo truknya. This logo was created for killing for. Tim bergerak ke TKP dan menemukan banyak sekali muntahan peluru. 3 pengawal truk itu menghilang. Dari saku supir truk yang tewas itu, mereka menemukan penangkal gas sarin. Dan itu artinya truk ini membawa senjata kimia berbahaya. Berdasarkan penelusuran Google Maps, tak jauh dari lokasi adalah markas Army USA, yaitu Dinas Bahan Kimia Angkatan Darat Amerika. Tempat menyimpan dan menghancurkan senjata kimia pimpinan Jenderal Marks. Anehnya, 3 petugas pengawalan itu semuanya orang Korea. Work visa sponsored by the president. Mereka ditugaskan sebuah perusahaan yang menghancurkan sisa-sisa bahan berbahaya itu di bawah pimpinan Vanessa Chang. Lokasi ini mengingatkan Jen saat diam-diam dia melihat Weller dan keluarganya memperingati hilangnya dia yang mereka lakukan setiap tahun. Datang ke markas FBI, Jenderal Marks dan Vanessa terkejut dengan kejadian ini. Vanessa mencurigai 3 pengawal itu terlibat karena pernah mencuri barang-barang antiknya. Tapi menurut tim FBI, siapa saja bisa dicurigai, termasuk mereka. Sebelum melakukan pengejaran para tersangka, Peterson membagikan obat penangkal gas sarin kepada tim. Baku tembak kembali terjadi setelah tim menyergap salah satu pelaku. Pelaku berhasil dilumpuhkan dan dari dompetnya mereka menemukan kartu akses keamanan. Weller menghubungi seseorang dari ponselnya dan ternyata terhubung kepada si jenderal. Dr. Borden memberi saran kepada Peterson untuk datang ke restoran itu meskipun David sudah tiada. Should I be paying you for this? Sejak saat itu, Jenderal Marks ditetapkan sebagai DPO. Ternyata selama ini si jenderal menimbun senjata kimia berbahaya itu di sebuah lokasi yang seharusnya dimusnahkan. These guys have been paid out. Sounds like a good place to get off the grid. Tiba di lokasi, pasukan khusus FBI menemukan ruang bawah tanah.
Jenderal Mark yang terciduk berada di sana melepaskan tembakan. Setelah tersudut, jenderal ini mengancam akan meledakkan mereka semua. Ternyata, lokasi ini dipenuhi dengan ratusan tabung gas sarin yang sangat berbahaya. Dia mengaku senjata kimia berbahaya ini dijual ke Korea Selatan dengan cara ilegal. Dengan kecepatan tangannya, Jen berhasil melumpuhkan si jenderal. Tidak bertindak sendiri, rupanya dia bekerja sama dengan Vanessa. Faktanya, 40 tabung telah dibawa oleh anak buah Vanessa. Terdeteksi bahan peledak itu akan dikirim ke Cina. Looks like she had one set to sail for Thailand. Tiba di dermaga, tim FBI menyergap anak buah Vanessa yang sedang memuat tabung gas sarinnya. Beberapa pelaku coba melarikan diri. Saat Weller dan Jen akan menangkap pelaku lainnya, tiba-tiba si Vanessa melepaskan tembakan yang mengenai tabung. Karena obat penangkal milik Jen rusak, Weller menyuntikkan miliknya. Vanessa langsung ditembak oleh Jen saat akan mengobati dirinya. Obatnya diambil untuk disuntikan kepada Weller. Dari 40 tabung yang hilang, mereka menemukan 36. Dan itu artinya 4 tabung sisanya harus ditelusuri kemana perginya. Setelah didesak, Vanessa mengaku gas sarin itu dijual ke pihak Korea Utara. Namun Vanessa mengaku tidak tahu siapa target mereka di negara ini. Setelah ditelusuri, tim menemukan alat penyedot debu yang akan digunakan pelaku dengan menyamar menjadi petugas kebersihan di lokasi bursa saham. Setelah menemukan terduga, Jen nekat melompat dari atas untuk mencegah pelaku beraksi. Tak bisa lepas dari kebiasaan buruknya, malam itu Liliana masuk ke dalam kasino. Sedangkan Peterson datang ke restoran untuk melupakan David, namun bayang-bayangnya kembali muncul. Kali ini, Oscar menyuruh Jen untuk lebih dekat dengan Weller, meskipun Jen merasa tidak sanggup karena Weller sedang dekat dengan Ellison. No, he's been through enough. Dari meja restoran itu, Peterson mendapat petunjuk dari teka-teki yang sebelumnya sudah dipecahkan oleh David. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 17. Oh, I didn't order it. Rupanya, David ingin memberi kejutan kepada kekasihnya ini. It's gonna be super romantic. This could be just as massive. Malam itu juga, Peterson berniat masuk ke dalam apartemennya David, namun tidak diizinkan pemiliknya meskipun dia agen FBI. Kesenangan Tasya di rumah judi harus terganggu karena si jaksa federal menyuruhnya menguntit Bethany. I gave you everything I had. Tidak menyerah begitu saja, Peterson nekat menyelinap ke dalam apartemen David melalui tangga darurat. Karena seekor anjing, agen FBI ini hampir saja terjatuh. Dia berhasil selamat, namun ponselnya rusak akibat terjatuh dari sakunya. Why didn't you tell me all your stuff had been moved? Jaksa ini menduga Bethany ada hubungannya dengan kematian Tom. Carter, not just Mayfair. Gunning for a congressional seat. Dari sebuah boneka permainan, Peterson kembali mendapat petunjuk yang ditinggalkan David yang berhubungan dengan rasi bintang Andromeda. Setelah dihubungkan dengan tatonya Jen, muncul gambar banteng. Redek kembali mendapat teror setelah pelaku mengetahui bahwa Bethany berniat melihat rekaman itu. Karena itu, Rede harus menghapus rekamannya. Setelah muncul nama rasi bintang Aldebaran, Peterson mendatangi toko kolektor bernama Aldebaran. What time do you open? Pemiliknya mengaku bernama Mark. I'm just sitting down for tea. Do you want... Setelah melihat rekaman itu di komputernya, apakah Rede akan menghapusnya? Saat mengatakan tujuannya, Peterson tidak menduga Mark menyerangnya hingga dia tidak sadarkan diri. Peterson ditempatkan di ruang bawah tanah oleh psikoplok ini. I know why they sent you. The FBI is not watching you. Tim kelimpungan mencari keberadaan Peterson apalagi ponselnya mati. She accessed the tattoo database. Si Mark yang ketakutan menghubungi seseorang bahwa dia sedang diburu FBI. Dalam pikirannya, David memotivasi Peterson untuk bangkit dan berjuang. Dia berdiri untuk melepaskan ikatan di tangannya. Di waktu yang sama, tim FBI tiba di toko Aldebaran itu. Sorot kamera tertuju ke lantainya.
Tim mencari Peterson di ruang belakang hingga bawah tanah. Namun ternyata Peterson berada di dalam hutan. Dia berlari menuju sebuah garasi. Sedangkan tim mendapat informasi bahwa pelaku adalah saudara dari seorang senator bernama Patrick. Waterman's a cover for Owen Lyman. Mereka melihat Peterson sedang berusaha membuka garasi mobil. Ternyata si Mark ini seorang psikoplok gila yang menjadi buronan. Tim bergegas pergi ke villa milik senator itu. Bersembunyi di dalam hutan, Peterson hanya bisa diam sambil kedinginan. Tiba di lokasi, Weller menemukan jejak kaki lalu berteriak memanggil Peterson. It's like you're real, right? Weller berhasil menciduk si senator yang sedang membawa senjata, tapi dia melakukan perlawanan. Pelaku yang ingin menembak Jen dicegah oleh Peterson. Mark pun tewas ditembak timah panas. Bethany rupanya telah memegang foto pelaku yang diduga terlibat dengan tewasnya Tom. Good work today. Rede mengaku mereka telah mengancam akan menyakiti Sarah dan anaknya. Kasus ini diambil alih oleh Bethany. Thank you. Weller menemukan ayahnya terjatuh tidak sadarkan diri. Peterson akhirnya bisa melupakan David untuk selamanya. I'm already gone. Goodbye, David. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 18. Tersangka Rich.com si peretas yang ditangkap FBI dihajar teman-teman satu selnya karena curang dalam bermain kartu. When Kentucky gets anything remotely good, he can't use our food. Untuk menyelidiki pria dalam foto itu, Bethany minta bantuan rekan lamanya yang bernama Marcus. Karena dipukuli di dalam penjara, Rich menawarkan kesepakatan dengan FBI untuk memberikan informasi penting tentang Sohit Akhtar, daftar buronan FBI ke-8 karena menyuplai organisasi kriminal besar di dunia, dari mulai ISIS, Al-Qaeda hingga Daburzan. Atas permintaannya, Weller dan Jen datang ke penjara untuk menemuinya. Untuk memancing Akhtar keluar, Rich punya info tentang pencuri 13 lukisan Geithner yang bernilai $500 miliar. Dalam 72 jam ke depan, Rich akan menemui Akhtar untuk transaksinya. Jika FBI ingin menangkapnya, maka Rich akan membantu mereka. Rich mengatakan pencuri itu bernama Profesor Randall Turner, seorang sejarawan seni. Lukisan itu disembunyikan di dalam rumahnya dengan sistem keamanan tingkat tinggi. Dimulai dari jam tangan canggihnya yang berfungsi untuk mengatur sistem keamanan di rumahnya. Untuk masuk ke ruangan dengan dinding betonnya itu, mereka harus memasukkan 12 digit kode dan pemindai telapak tangan. Palm scan. All of which brings us to... Dalam melepas lukisannya, mereka harus berhati-hati karena terhubung dengan kabel dan shotgun. FBI tidak bisa begitu saja menangkap Randall karena dengan kalungnya dia bisa memicu ledakan di dalam galerinya yang bisa menghancurkan seluruh barang bukti. Langkah pertama yang dilakukan adalah meretas jam tangannya saat Rede berpura-pura datang sebagai petugas teknisi gas yang bocor. Okay. That's cool. Dari jam tangan itu, Rich merumuskan 12 digit kode pintu galerinya dan membuat replika jam tangan canggihnya. Selanjutnya, Rich mencari sarung tangan ajaibnya untuk digunakan dalam misi pencurian ini. Namun, dia harus ikut karena pencurian ini tidak bisa dilakukan tanpa dirinya. I have to come with you. Meskipun ini berbahaya, Bethany menyetujuinya. Weller dan timnya berhasil masuk ke rumah profesor itu dengan jam tangan replikanya. Still is. Where's the trust? Selanjutnya, mereka masuk ke dalam ruang galeri. Tak diduga, Randall menggunakan sensor retina. Tak ada pilihan, tim mematikan aliran listriknya agar bisa masuk. Ternyata, masalah listrik ini terdeteksi dari jam tangannya si profesor. Karena tidak mau menghancurkan galerinya, Randall memilih untuk pulang. Langkah selanjutnya adalah melepas lukisan-lukisan itu dari dinding dengan hati-hati, atau mereka akan tewas dengan tembakan shotgunnya. Tiba-tiba, si Randall muncul di depan pintu dengan membawa katana. Hingga akhirnya profesor itu tewas dengan tembakan shotgun. Masalahnya, lukisan itu robek akibat tembakan tadi. Tersisa waktu 13 jam sebelum pertemuan dilakukan dengan Akhtar. Bethany terpaksa minta bantuan Rich untuk menghubungi kenalannya yang bernama Baston yang dijuluki pemulih seni dunia. Dia beralasan lukisan-lukisan ini harus melalui pemindaian terlebih dulu sebelum diperbaiki.
Pertemuan dengan Ahtar akan dilakukan di sebuah pesta. Untuk misi penyamarannya, Rich memilih untuk digandengkan bersama Jen. Sementara itu, Weller dan timnya akan standby tak jauh dari lokasi. Tiba di lokasi pesta, ternyata kostum yang mereka gunakan tidak perlu semewah itu karena ini pesta biasa. Di sana ada seorang pria botak yang sedang menari sambil menembakkan pistolnya. Apakah dia adalah Ahtar? Rich belum menyebutkannya. Dia melakukan pemeriksaan untuk semua lukisan yang dibawa oleh Rich. Dia todongkan senjatanya karena lukisan itu disebut palsu. Di waktu yang sama, ada 4 pria bersenjata masuk ke dalam lokasi itu. Mereka mengaku sebagai ISI atau intelijennya Pakistan. Dikarenakan FBI juga masuk, baku tembak pun terjadi. Jen dan Rich mengejar si botak yang lari ke atap bangunan. Karena pelurunya habis, Jen berhasil melumpuhkannya. FBI dan ISI menghentikan pertempuran karena mereka sama-sama ingin menangkap penjahat. Tak diduga, Rich berhasil melompat menggunakan parasut dan dijemput oleh si Boston. Rich! No! Ternyata, semua ini bagian dari rencana Rich untuk melarikan diri dari penjara. Alhasil, tim FBI berhasil dikelabuinya. Bethany kembali menemui Marcus untuk mengambil hasilnya. Weller datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan ayahnya, ditemani oleh Jen. Bethany tidak menduga, tiba-tiba Sophia muncul kembali. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 19. Sophia datang karena dirinya sedang diburu terkait operasi Daylight dan untuk pelariannya ini dia membutuhkan uang. Tasha membawa petunjuk penting untuk Peterson tentang tato yang berhubungan dengan seorang tim football bernama Levi yang dikeluarkan dari Universitas Hudson karena obat-obatan. Tim langsung bergerak ke kampus untuk minta penjelasan dari pelatih John. Tiba-tiba, komunikasi dengan Peterson terputus. We must be in a dead zone. Dan terdengar suara tembakan dari dalam kampus. Tim FBI menyebar ke setiap lantai untuk mencari pelaku penembakan. Tasha melihat salah satu pelaku menembak kakinya pelatih John. Sebelum mengejar pelaku, Tasha membantu si pelatih untuk keluar dari kampus. Namun ketika masuk auditorium, pelaku kembali muncul. Sialnya, Tasha kehabisan peluru. Weller dan Jen terpaksa harus menyebar karena luasnya arena kampus. Seorang petugas keamanan memaksa Jen meletakkan pistolnya. I said drop it. Okay. Hands up. My hands are already up. Setelah berhasil merebutnya, mereka berdua kerjasama untuk memburu pelaku. Hampir di tiap ruangan ditemukan korban, hingga seorang wanita mengalami luka tembak dibantu oleh Jen dengan susuk panas untuk menghentikan pendarahannya. Dia datang tepat waktu untuk membantu Jen yang kehabisan peluru. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras. Lalu ditampilkan dari sisi Weller yang sedang memburu pelaku penembakan. Seorang guru yang tertembak mengenali pelakunya sebagai Levi. It's Levi Hart. Sialnya, pintu yang akan dilewati Weller sudah dipasangi bahan peledak. Seorang mahasiswa yang hendak lewat pun dicegah. Weller terpaksa memutar lewat jendela untuk menjinakkan peledak itu. Dia arahkan beberapa mahasiswa menuju jalan keluar yang aman. Kontak senjata terjadi saat Weller menemukan Levi sedang menendang pintu. Pelaku rupanya belum puas dengan pembantaian yang sedang dilakukannya. Pura-pura melempar senjatanya, Levi kembali menembak hingga terjadi ledakan besar. Pelaku berhasil kabur dan tim berhasil memulihkan komunikasi setelah menemukan alat pengganggu sinyal. Lalu bagaimana dengan Rede? Dia menemukan seorang mahasiswi yang menangisi temannya untuk dibawa ke lokasi yang aman dengan mahasiswa lainnya. Salahnya, Rede memegang gagang pintu yang sudah dipasang peledak. Dia gunakan giwang mahasiswa ini untuk memberi waktu dirinya melompat. Go! Rede selamat dari ledakannya, namun Levi muncul menodongkan senjata. Dia dipaksa menunjukkan lokasi pelatih John.
Karena komunikasi sudah pulih, Weller bisa membaca rekannya ini sedang disandra. Levi mengatakan pembantaian yang dilakukan ini gara-gara si pelatih yang telah memanfaatkan dirinya untuk melakukan kejahatan sejak SMA. Saat itulah Weller melepaskan tembakan untuk menghabisi Levi. Rede sempat meluapkan kemarahannya kepada pelatih John. Jika semuanya yang diucapkan Levi benar, dia sendiri yang akan menangkapnya. Oscar dan temannya masuk ke ruang pendingin. Ternyata di sana disembunyikan mayatnya Tom Carter. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 20. Oscar ditugaskan Jen untuk memasang flash disk yang dia berikan ke komputernya FBI. Tidak mau percaya sepenuhnya, Jen membuntuti kemana Oscar pergi. Dr. Borden mendapat laporan seorang gadis kecil bernama Maya berkeliaran di jalan namun tidak bisa berbicara karena mengalami autis. Yang dilakukannya hanya menggambar. Ternyata salah satu gambarnya terkait dengan tato Jen. This sketch is an exact match with one of Jane's. Itu adalah simbol dari keluarga Ahmadi di Suriah, pimpinan organisasi kriminal yang sangat terorganisir dan juga bertanggung jawab atas berbagai serangan di Yaman dan Mesir. Dia masuk dalam daftar ke-5 buronan FBI. Lantas, apa hubungannya dengan gadis ini? Saat ditunjukkan gambar orang tua, Maya menunjukkan gambar Ahmadi. Asisten Menlu yang bernama Rachel Franklin datang ke markas FBI. Beberapa tahun terakhir, Rachel telah melacak sepak terjangnya Ahmadi. Ternyata Maya adalah anak dari Ahmadi. Ibunya adalah Nermin yang merupakan istri kelima dari Ahmadi. 3 anggota Ahmadi terlacak memasuki Amerika. Rachel menduga Maya dibawa oleh mereka. Jen menunjukkan tato di tangannya untuk menumbuhkan kepercayaan kepada Maya bahwa mereka akan melindunginya. Seorang reporter bernama Rance dipanggil karena fotonya dilukis oleh Maya. Namun dia mengaku sama sekali tidak mengenali Maya. Tim segera bergerak ke lokasi yang digambar oleh Maya. Masuk ke dalam sebuah apartemen, tim menemukan seorang wanita telah tewas bersimbah darah. Ternyata dia adalah Nermin, ibunya Maya. Nermin dihabisi karena diduga memiliki informasi penyerangan Ahmadi. Dan kini Maya menjadi target serangan selanjutnya. Setelah didesak, Rance kali ini mengaku bertemu dengan Nermin 6 bulan lalu. Kemudian menawarinya perjalanan aman ke Amerika. Dia tidak menyangka nasibnya akan seperti ini. Rance siap digunakan sebagai umpan untuk menangkap para pelaku. Dalam aksinya, Weller menyamar menjadi Rance. 3 pelaku penyerangan berhasil dilumpuhkan dan mereka ini anggotanya Ahmadi. Rachel akan menempatkan Maya di rumah amannya. Namun Dr. Borden menawarkan diri menjaga Maya di pondoknya untuk sementara waktu sampai neneknya tiba. Peterson, Weller, dan Jen bersedia untuk membantunya. Singkat cerita, tim melakukan perjalanan cukup jauh ke wilayah sepi penduduk. Ternyata ada kelompok bersenjata yang mendapat tugas untuk memburu Maya. Tiba di sana, Maya sama sekali tidak mau makan makanan Amerika. Weller dan Jen kembali pergi untuk mencari masakan Timur Tengah. Bethany melakukan komunikasi dengan neneknya Maya. Ternyata Maya masih diburu karena gambar yang dilukisnya. Setelah mendapat info penting ini, Weller kembali putar balik untuk menuju pondok. Sedangkan Peterson dan dokter segera mempersiapkan diri karena adanya sesuatu yang janggal. Tiba-tiba Maya keluar dari pondok di saat para penyerang muncul di sana. Peterson berupaya melawan. 1 pelaku berhasil dihabisi. Sialnya jumlah musuh terlalu banyak. Beruntung Weller dan Jen datang tepat waktu. Satu persatu para pelaku penyerangan dihabisi. Peterson dan dokter membawa Maya keluar melalui atap. Setelah itu, Peterson ledakan rumahnya di saat para pelaku berada di dalam. Setelah kondisi aman, si Rachel datang marah-marah ingin membawa Maya. Maya memperlihatkan gambar tangan wakil Menlu ini. Dan ternyata dialah dalang yang menugaskan para pelaku untuk membunuh Maya. Tujuannya untuk menjaga rahasia kejahatannya tetap aman. Kini Maya aman setelah neneknya datang menjemput. Jen diam-diam memasukkan flash disknya sesuai perintah Oscar karena dia tidak mau Weller terancam. Bethany menemukan teman dekatnya Alexandra terbunuh.
dia dipaksa menghentikan penyelidikan terhadap tewasnya Tom. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 21. Bethany dikejutkan dengan kedatangan Matthew di kantornya. Jaksa federal ini mengaku sedang menyelidiki kematian Alexandra yang dimana Bethany dijadikan saksi. Tim FBI cukup terkejut karena kantor atasan mereka diacak-acak. Tasha sendiri tidak mau terlalu menanggapi saat Matthew menyapanya. Di sela kesibukannya, Peterson dan Jane berlatih bela diri. Sementara itu, Weller punya jadwal untuk konsultasi dengan Dr. Borden. Bethany sempat bertanya kepada Tasha bagaimana dia bisa kenal dengan jaksa itu. Tasha hanya menjawab dia pernah memukulnya karena kurang ajar. Saat Rede menyusul Sarah ke dalam lift, tiba-tiba semua akses pintu terkunci, termasuk lift yang mereka gunakan berhenti. Sorry, did you just say for how long? 5-10 minutes. Shouldn't we be trying to evacuate? Or is locked? And every hallway is sealed. Wow. Then department heads. Bahkan sinyal ponsel pun menghilang. Tim FBI menganggap ini hanya sebatas pelatihan. Tapi Peterson meyakini mereka telah diretas karena dia tidak bisa mengakses komputernya. Untuk keluar dari sana, Jane mengajak Peterson menggunakan ventilasi udara. Mereka turun di ruang konsultasi tempat Weller berada. Peterson kemudian membuka mesin tombol untuk membuka pintunya secara manual. Dia berhasil, tapi untuk masuk ke labnya Peterson, kali ini Weller mengambil jalan cepat dengan menghancurkan kacanya. Pelaku rupanya telah mengendalikan server utama seluruh gedung untuk mengunduh identitas setiap agen FBI yang menyamar. Jika itu terjadi, ratusan agen akan terancam dan FBI akan runtuh. Tim hanya punya waktu 1 jam untuk menghentikan aksi pelaku. Ternyata inilah pasangan pelaku yang sedang bersembunyi di sebuah lokasi. Mereka berencana menjual informasi penting milik FBI ini kepada kartel dan kelompok kriminal berbahaya. Cara tercepat untuk menghentikan peretasan ini adalah memutus aliran listrik dan jaringan internet gedung ini. Karena putusnya sinyal komunikasi, Peterson memberikan radio komunikasi militer versi jadul yang segede gaban. Dan untuk membuka akses pintu yang menuju ruang kendali listrik itu, mereka harus memicu alarm kebakaran. Terjebak di dalam lift, Rede berupaya membujuk kembali Sarah untuk memperbaiki hubungan mereka. Akses pintu berhasil terbuka setelah Weller dan Jane membuat kebakaran di dalam tong sampah. Mereka berlari secepat mungkin untuk menuju ruang kontrol. Around that site like a pyromaniac. Here goes. Tak mau buang waktu, Weller ambil kapak untuk memutus aliran listrik dan internet. Namun rencana itu tidak berhasil karena proses pengunduhan masih berlangsung. Peterson kini sadar para pelaku tidak berada jauh namun berada di dalam ruang server utama gedung ini yang persis berada di atas Weller. Mereka merangkak melalui jalur ventilasi untuk naik ke atas. Breathable air left. Anderson! Talk me through all specific! Thick red wire with a blue. The hackers know we're onto them. They're gonna. This is a 70-floor building. They could be any. How many people we're dealing with? If we're gonna take them down, we. The evidence room, are we? Yeah. Almost there. There's a lot. Did you? Tasha akhirnya mengaku kepada Bethany bahwa dirinya dipaksa oleh Matthew untuk mengawasinya karena dia curiga Bethany melakukan kejahatan. Tasha tidak bisa memungkiri dia ragu dengan kejujuran atasannya ini, terutama tentang kematian Tom dan Alexandra. Who tattooed that case on Jane? Is White's accusing me? Your friend last night. Thing is going on here. I don't help him or not. How do you think that conversation? You on my team, but you don't. Sebelum beraksi, Weller dan Jane mengambil senjata di ruang penyimpanan bukti. Overkill. It's better to have 10 go. That's a good question. That'll work. Mereka menjemput Bethany dan Tasha terlebih dulu sebelum menyergap pelaku di ruang server. Baku tembak pun terjadi karena pelaku tidak mau menyerah. Nos sacamos a ganar las cosas. The other one! Si wanita berhasil dihabisi, namun si pria berhasil kabur. Ternyata pelaku menyusup ke dalam gedung ini menyamar sebagai petugas kebersihan. Si pelaku pria yang kabur ini tercatat bernama Carlos. Tiba-tiba, pelaku melontarkan ancaman akan menjatuhkan lift jika FBI tidak membebaskan Nicole. Weller terkejut karena Sarah dan Rede berada di dalam lift. Oh no. Who's that? It's okay. Nothing happened to us, all right? He's In that elevator. We have to do everything that we can. What about the doors? I gotta work. Kurang dari 5 menit, Weller harus menyelamatkan adiknya. Let's move. I'm gonna find a way out. Do you have anything to unscrew these?
Close enough to a floor level, maybe we can climb our way out. Come on, last one up, buy drinks. How much time do we have? Less than 5 minutes. Setelah berhasil menemukannya, Weller gunakan selang pemadam untuk menarik mereka satu persatu. Sementara itu, Bethany dan Tasha berhasil menciduk si Carlos. Elevators are set 50 seconds. If you kill me. All right, back up. Gotta move fast. Ready! Let's go to get on. We're running out of time. Talk about it when we both get on solid ground, okay? All right. Throw the hose back down for me. Setelah mengetahui pacarnya itu telah tewas, Carlos hendak melawan, namun lebih dulu dihabisi oleh Tasha. Rede berhasil selamat sebelum lift itu terjatuh. You okay? I'll be better when you pull me. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan. Tapi masalah bagi Bethany makin meruncing setelah jaksa federal ini menyodorkan bukti keterlibatan asisten direktur CIA ini dengan kematian Tom. Berhubungan dengan aksi pertasan ini yang disadari Jen akibat flash disk yang dia colokkan atas perintah Carlos. Kemudian mayat Tom yang ditemukan timnya Matthew. Dan terakhir, pulpen yang digunakan Bethany ada pada sakunya jenazah Saul. Matthew mengetahui Bethany melakukan semua ini dengan bantuan Donna. Lalu bagaimana nasib ke depannya? Bethany think. Man, who can get you out of this? Because life without parole is... Jen meluapkan kemarahannya kepada Oscar yang telah memanfaatkan dirinya untuk menjebak Bethany. Tiba-tiba, Sophia muncul, bagian dari mereka yang ingin menyingkirkan Bethany. Sophia. Bethany and I fell in legal intel and fake informant. We worked outside the law. Right. You saved my life. This is the plan. I needed to be removed from power. Look away twice. We don't do any of this lightly. 2 minggu kemudian, seorang pria meninggalkan tas yang berisi bayi. Weller datang ke rumah Bethany karena kini atasannya ini ditetapkan sebagai tahanan rumah dengan alat pelacak yang dipasang di kakinya. Meski dia tidak bersalah, Bethany tidak mau Weller terlibat dalam kasus Daylight yang menyeretnya. Kembali ke markas, Direktur FBI yang bernama Pellington menunjuk Weller sebagai asisten direktur sementara menggantikan Bethany. Yang membuat Weller tidak bisa menerimanya ketika Pellington memutuskan untuk menghentikan penyelidikan Jen. Bethany menerima paket dari Marcus tentang foto pelaku yang berhubungan dengan pembunuhan Tom. Namun, identitas namanya belum terungkap. Peterson kembali membeberkan bayi yang ditemukan itu rupanya terdapat barcode di lengannya yang sama persis dengan yang dimiliki oleh Jen. Tapi, Weller minta rekannya menyembunyikan penyelidikan ini tanpa sepengetahuan direktur. Bethany menyadari si pria botak yang dia temui di bar itu terlibat dengan jebakan yang menimpa dirinya. Dia buka alat pelacak di kakinya itu lalu dipasang di kalung anjingnya agar Bethany bisa keluar dari rumahnya. I'm still at home, right? Yeah, there it goes. I should be home all day. Thanks. Tim FBI bergerak ke sebuah lokasi untuk menangkap pria yang membuang bayi itu yang diketahui bernama Edward. And the bag man. His license was revoked over a year. Essential and see what his coworkers say about him. Criminal defense lawyer asking to meet him in Arlington. Waiting time. Maybe the message. Sedangkan Peterson mendapatkan hasil DNA yang menunjukkan bayi itu adalah anak dari Bryce Warren, anak dari calon presiden bernama Peter Warren di pemilu terakhir. Saat Edward akan ditangkap, tiba-tiba seorang sniper melepas tembakan yang langsung membunuhnya. Reed, Tasha, The insignia is the same as the tattoo. Tim FBI kemudian bergerak ke rumah Bryce Warren, dan anehnya dia mengaku tidak memiliki anak lain. Satu-satunya anak yang dia miliki terbaring karena penyakit leukemia. Setelah diancam, si botak mengaku hanya mengenal Alexandra dan Sophia sebatas teman biasa. Namun dia mengaku tidak mengenal pria itu. Where? I don't mean stressed as hell and she kept smoking. What? They're French. $50. Tim FBI mendapat teguran dari direktur karena telah mengancam anak dari mantan calon presiden Amerika. Mempertegas keputusannya, saat itu juga Jen dikeluarkan dari tim FBI. Peterson masih yakin Warren adalah ayah kandung dari bayi itu, namun mereka tidak mau mengakuinya. Anak Warren yang terkena leukemia itu membutuhkan transplantasi sumsum tulang dari genetik yang cocok. Datang ke tempat perlindungan anak, Jen melihat 2 orang mencurigakan. Tiba-tiba, seorang wanita menyerobot masuk untuk mengalihkan perhatian petugas. Masuk ke dalam lift, Jen langsung berhadapan dengan 2 orang ini.
Tiba-tiba, wanita itu melepaskan tembakan dan mencuri seorang bayi. Bethany menghubungi Rede untuk minta bantuan melacak sebuah nomor yang berhubungan dengan Sophia. Tasya pun mengetahui tindakan ilegal yang dilakukan Bethany, namun dia mengaku sama-sama ingin menolongnya. Istri Warren mengaku kepada Weller bahwa mertuanya memberitahu tentang program penelitian pengobatan yang membuat tiruan genetik dari bahan organik yang berkaitan dengan organ tubuh dan sumsum tulang. Mereka memberikan sampel genetiknya untuk percobaan itu. Kesimpulannya, mereka telah menumbuhkan anak pengganti dengan genetik sama, namun cara ini sangat ilegal. Weller ingin tahu di mana mereka melakukannya. Sementara itu, Jen membawa salah satu pria untuk menunjukkan lokasi di bawahnya bayi itu. Tasya menghubungi Bethany untuk memberitahunya lokasi yang sesuai dengan nomor ponsel yang dia berikan. But I want you to know that you... I haven't. Be careful, alright? Di lokasi ini, Jen menemukan puluhan bayi. Datang ke lokasi yang sama, tim FBI disambut dengan hujan peluru. Alhasil, baku tembak pun terjadi. Komplotan penjahat itu berhasil dilumpuhkan. Begitupun dengan Jen yang terlibat pertarungan dengan si cewek hingga keduanya tumbang. Weller menemukan Jen dalam kondisi tidak bernafas. Beruntungnya, Jen kembali sadar. Puluhan bayi ini akhirnya dibawa ke Dinas Perlindungan Anak. Until they can be matched to the company's client, new parents. So what now? Bermaksud untuk menemui Oscar, Jen dikejutkan dengan kemunculan Bethany. Bethany kecewa karena ternyata selama ini dialah pengkhianatnya. Tiba-tiba, Oscar melepaskan tembakan ke arah Bethany. What did you do? Sorry, we gotta get you out of here. I won't leave her. I won't let you hurt my team. Please. Oh, please, I didn't know. I didn't know. To see his face when he... Asisten Direktur FBI ini pun tumbang. Menjelang kematiannya, ayah Weller mengaku menyesal telah membunuh dan mengubur Taylor di bawah gudang. Under the fort, dude. I'm sorry. It's under the fort, Kurt. It was an accident. I didn't mean it. Taylor. Killed Taylor Shaw. I did my best. Weller memberitahu rekan-rekannya bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Karena itu, dia pergi ke rumah aman untuk mencari Jen. Padahal Jen sendiri pergi ke rumahnya Oscar untuk mencari petunjuk apa yang sebenarnya terjadi dengan semua ini. Jen kemudian datang ke rumahnya Anna untuk melacak keberadaan seseorang. Dia telepon si pria tua yang menjadi penghubung operasinya si Oscar untuk mendapatkan lokasinya dengan pura-pura ingin membatalkan pesanan. Did something about that address. She's trying to keep us out of it. You coming or what? Remember, you're using as a burner too, so you're gonna have to keep him ready when you are. Joey's Pizza. I was told I could call and cancel anytime. Sementara itu, Rede dan Tasya mendatangi lokasi terakhir Bethany terdeteksi. Mereka temukan selongsong peluru di lokasi ini. Karena tidak mungkin memanggil petugas olah TKP, mereka putuskan untuk minta bantuan Peterson. Setelah diberi cairan dan lampu sinar ultraviolet, tim menemukan banyak sekali bercak darah. Untuk memastikan ucapan ayahnya, Weller dan Sarah menggali tanah yang berada di bawah gudang rumah lama mereka. Jen sudah menunggu pria tua itu di rumah trailer. Ternyata bukan aki-aki biasa, merasakan ada penyusup, dia aktifkan gas beracun di dalam mobilnya. Alhasil, Jen terpaksa melompat keluar. Mengaku hanya ingin bertemu dengan Oscar karena ada ancaman dari Kate yang masih hidup, Jen diarahkan pria tua ini menuju sebuah apartemen demi keselamatannya. Setelah cukup lama menggali, Weller dan Sarah tidak menemukan apa-apa. Rede dan Tasya terkejut setelah Peterson memberitahu sampel darah yang ditemukan di lokasi itu ternyata milik Bethany. Jen dipukul oleh Oscar dari belakang setelah dia bermaksud membuntutinya. Sedangkan Peterson dan dua rekannya masuk ke dalam rumah Bethany untuk mencari petunjuk kemana atasan mereka itu menghilang. Saat melihat tenda, Weller teringat sesuatu. Tim menemukan sebuah brankas yang ternyata diberi kode tahun kelahiran mereka bertiga. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah flash disk. Ternyata, Oscar berniat memberi suntikan obat zip lagi kepada Jen untuk menghilangkan ingatannya. Ternyata, isi flash disk itu dilindungi dengan sebuah pertanyaan kata sandi. Jawaban pertama mereka gagal, dan tim hanya punya satu kali kesempatan lagi.
Di tengah guyuran hujan deras, Weller kembali menggali untuk membuktikan ucapan ayahnya. Tak lama, Weller menemukan sepatu dan mainan milik Taylor. Menurut Oscar, Jane sebenarnya bukanlah Taylor. DNA-nya sengaja disusupkan sesuai dengan gagasannya Jane, agar Bethany digantikan oleh Weller. Dan Jane pun bisa mengendalikannya. Faktanya, malam itu bukan Kate yang membunuh Marcos, melainkan Oscar. Karena itu, Kate mengejarnya. Yang belum terungkap adalah pimpinan Oscar yang bernama Shepard yang mengatur semua rencana ini dan orang yang membawa kembali Jane dari kematian. Saat Oscar akan menyuntikannya, Jane melakukan perlawanan. Mayfair was phase 1, then what's phase 2? 2 is about burning it to the ground so we can... Mayfair. What's Shepard gonna say about that, huh? You're under arrest. You're not FBI. Keduanya terlibat pertarungan di tengah api yang kian membesar. Di dalam gudang yang terbakar habis, akhirnya Oscar pun tewas. Jane pilok mobil tersebut dengan tulisan For Marcos. Akhirnya dengan susah payah merumuskannya, Peterson berhasil menemukan kata sandinya. Isi flash di situ rupanya berkaitan dengan ratusan bukti dari Operasi Daylight dan Orion. Kembali ke rumah, Jane terkejut. Weller sudah berada di sana dengan raut wajah penuh kebencian. Dia perlihatkan boneka milik Taylor yang tidak pernah ditinggalkannya. Karena faktanya, ayahnya telah membunuh Taylor. Weller memaksa Jane mengatakan siapakah dia sebenarnya. Jane pun langsung ditangkap. You need to listen to me. Kill her. Put your hands on your head. Kurt, please. It's over. You're under arrest. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 2.